Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini dalam suasana ibadah yang kita jalani di rumah kita, dimanapun kita berada. Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, berkatilah kami dan celikkan mata rohani kami, sehingga kami melihat siapakah diri kami di hadapan-Mu. Secara objektif, bagaimana kami melihat diri kami, sehingga kami dapat berkembang maksimum sesuai dengan apa yang Kau titipkan dalam hidup kami, tanpa melihat diri kami lebih rendah ataupun lebih tinggi. Engkau mencipta kami dengan segala keunikan yang melekat dalam hidup kami, dengan maksud dan tujuan yang unik pula, yang semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati firman-Mu pada saat ini ketika kami mendengar uraian ini, dan hamba-Mu hanyalah alat di tangan-Mu. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari satu ayat, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-17. 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saya ulang, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sampai sekian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar, terlebih melakukannya. Saudara yang terkasih, bagaimanakah kita melihat akan diri kita? Apakah hari ini kita sudah berhasil menjadi orang Kristen baik? Saudaraku, apakah tolok ukur yang kita pakai untuk melihat siapakah akan diri kita? Kerap kali kita berkata sungkan dengan diri kita maupun orang di sekitar kita ketika kita berkata, aku baik. Dan kita juga merasa tidak enak kalau kita berkata, aku tidak baik. Karena kita tidak yakin kita tidak baik. Maka kerap kali kita ambil kata tengah, yaitu cukup baik. Oke, kalau kita katakan kita cukup baik. Apa parameternya untuk kata cukup baik itu? Mari kita melihat yang pertama, saudara, kita merasa kita ini cukup baik sebagai orang Kristen. Karena kita punya alasan, kita aktif sekian lama menjadi majelis, menjadi pengurus, menjadi seorang pelayan Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Dan kita memiliki jam terbang yang lama. Maka kita berkata, saya cukup baik. Atau kemungkinan yang kedua, kita berkata, saya cukup baik karena saya sudah banyak belajar teologi. Saya banyak mendalami ayat-ayat Alkitab dan ada ratusan ribuan ayat di kepala saya. Maka ini suatu alasan yang tepat untuk saya berkata, saya cukup baik. Saudaraku, suatu dorongan dalam hati kita secara natural. Ketika kita merasa lebih tahu, kita belajar sesuatu yang baru, maka kerap kali godaan, dorongan dalam diri kita, yaitu kita merendahkan orang di sekitar kita. Kita merasa lebih baik daripada mereka. Atau ada berbagai alasan yang kita mencoba bandingkan diri kita, aku lebih baik daripada yang lain. Dan lebih ekstrim lagi, kita berkata pada diri kita, aku lebih baik dan bahkan apa jadinya gereja jikalau tidak ada aku. Saudara-saudara, kemungkinan-kemungkinan ini termasuk yang disebut overestimate. Kita melihat diri kita lebih daripada realitas yang sebenarnya. Atau ekstrim yang lebih berbeda lagi, yaitu kita merasa tidak pernah cukup baik. Karena apa? Karena kita punya alasan, aku tidak punya talenta. Tidak seperti si A, si B yang jauh lebih punya talenta daripada aku, sehingga aku berkata dari diriku, aku tidak cukup baik. Dan kita berkata sudah terlalu banyak aktivis yang lain, maka apa gunanya atribut yang melekat dalam diriku untuk sumbangsih bersama pekerjaan pelayanan Tuhan? Tidak ada artinya. Sudah terlalu banyak
orang yang lain. Atau kita berkata pada diri kita, aku punya dosa yang terlalu berat di masa lalu. Dan setiap hari, setiap saat kita diingatkan apa yang pernah menjadi suatu stigma dalam hidup kita, yang kita sebut itu bagian gelap dari masa lalu kita. Dan kita berpikir seolah-olah anugerah Tuhan itu tidak pernah cukup untuk memberikan kasih dan pengampunan, memberikan pembaharuan kepada hidup kita. Sehingga kita selalu berkata pada diri kita, aku tidak pernah cukup baik. Saudaraku, hal ini bukanlah rendah hati. Hal ini adalah underestimate, di mana kita sulit sekali menikmati sukacita dan ucapan syukur. Oleh karena apa? Kita menjudge, menghakimi diri kita tidak secara proporsional. Beberapa tahun yang silam, saya pernah mengadakan suatu survei di sebuah retreat jemaat. Katakanlah sebuah gereja X, dengan lebih kurang jumlah jemaat 400 orang. Dan survei itu menghasilkan suatu persentase. Yang pertama adalah bagian daripada 63% dari 400 itu adalah regular congregation. Adalah jemaat biasa. Jemaat yang datang menikmati ibadah dan pergi, datang menikmati ibadah dan pergi, dan tidak ada aktivitas apa-apa yang dia ikuti. Jumlahnya 63% dari 400 orang. Dan kemudian dihasilkan 22% yaitu para aktivis gereja. 22% ini meliputi majelis, pengurus, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Yang total sekitar 22%. Dan sisanya kira-kira 15% adalah jemaat yang hadir secara musiman. Musim waktu Paskah dia datang, waktu Natal dia datang. Waktu Paskah dia mendapatkan telur di gereja, waktu Natal mendapatkan gift Natal dari gereja. Jemaat yang muncul 1 tahun hanya bisa dihitung dengan jari. Dan hanya musim-musim tertentu dia hadir dan kemudian pergi. Sorotan kita pada saat ini, kita coba lebih kembangkan, perjelas yang 22% dari 400 orang tadi. Katakanlah kira-kira 75 orang. 75 orang aktivis ini tadi. Kira-kira 60% itu terkategori dalam bagian underestimate tadi. Dia merasa tidak bertalenta, tidak layak. Dan dia sulit berkembang, selalu melihat dirinya secara underestimate. Dan 20%, kira-kira 15 orang kalau dikonversikan, adalah orang-orang yang melihat dirinya secara overestimate. Karena mungkin dia backbone dari komunitas itu, dan dia merasa diri orang yang paling penting, dan apa jadinya gereja kalau tidak ada dirinya. Dan 15 orang ini memiliki karakter yang barangkali kerap kali memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Dan sekitar 20%, kira-kira juga 15 orang yang hidup secara balance, secara proporsional. Dia bisa mengucap syukur, dia punya integritas, punya hati yang tulus untuk memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya untuk pekerjaan Tuhan. Kesimpulannya dari survei singkat itu berarti hanya kira-kira 15 orang dari 400 jemaat yang melayani dengan balance secara proporsional. Kalau di prosentase terdapat angka kira-kira 3,75%. Angka yang sangat kecil sekali. Yang berarti sebagian besar itu tidak balance dalam pelayanannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita melihat apa yang menjadi prinsip Alkitab. Ketika dikatakan standar cukup baik menurut apa yang Alkitab katakan. Kategori pribadi yang bagaimanakah yang dipakai Allah untuk terlibat dalam pelayanan bahkan di dalam rencananya. Mari kita melihat pada hari ini dari situasi yang paling mendasar. Dan pertama kita bicara tentang etos kehidupan. Etos kehidupan itu apa?
Arti kata etos yaitu secara harafiah dalam bahasa Yunani, artinya itu adalah sikap, kepribadian, watak, karakter, serta suatu keyakinan atas sesuatu. Etos juga bisa diartikan suatu pandangan hidup seseorang. Menyangkut bagaimana dia menilai orang lain, menilai dirinya, menilai apa yang paling berharga yang harus dia kejar dan cari, dia perjuangkan, dan dia prioritaskan. Sebaliknya, cara dia mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dia pegang. Semua itu bagian dari etos. Saudaraku, hari ini mari kita belajar dari Paulus. Mari kita melihat akan sosok kehidupan yang Alkitab tampilkan dari pribadi yang bernama Paulus. Sosok pribadi yang dipakai oleh Tuhan dan sampai hari ini tidak terlupakan. Saudaraku, mengapa kita belajar dari tokoh Paulus ini? Karena ternyata dari kehidupan Paulus terungkap suatu etos kehidupan Kristen yang rendah hati, yang konsisten, yang berani menanggung risiko, dan bagaimana Allah memakai dalam sejarah gereja dan bahkan di dalam sejarah keselamatan untuk mengungkapkan pilar-pilar ajaran gereja yang sampai hari ini kita lihat, kita rasakan bersama. Orang-orang yang memiliki etos hidup Kristen seperti inilah yang ternyata Tuhan itu pakai. Salah satu ayat yang saya ingat dalam Galatia 2 ayat 20. Paulus mengatakan, namun aku hidup, bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dikatakan aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mengapa tokoh kita hari ini adalah Paulus? Karena di dalamnya kita melihat Allah memakai pribadi yang rendah hati, berintegritas, dan bukan pribadi yang tinggi hati. Di dalam tulisan-tulisan Paulus mengatakan, dibandingkan rasul-rasul yang lain, akulah orang yang paling hina itu. Padahal kita tahu sebagian besar dari tulisan perjanjian baru adalah bagaimana Allah memakai buah tangan daripada Paulus untuk menghasilkan tulisan-tulisan itu. Ketika Paulus tumbuh berkembang, dipakai Tuhan luar biasa di mana-mana. Maka di hari tuanya Paulus berkata, dibandingkan orang-orang kudus atau orang-orang percaya, akulah yang paling hina ini. Dan ketika Paulus di ujung kehidupan yang dia jalani, menjelang dia dihukum mati, Paulus berkata, dibandingkan orang-orang yang berdosa, akulah orang yang paling berdosa. Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana etos kehidupan yang rendah hati ini, seperti yang Yesus ajarkan, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Saudaraku, ketika Paulus memilih etos hidup untuk melayani, memuliakan Tuhan, karena disitulah nilai kehidupannya. Hidup yang seperti ini mengandung risiko. Dia harus meninggalkan kemapanan kehidupan dan hidup fokus untuk melayani dan mengasihi Tuhan, komit sampai dia mati. Dengan risiko segalanya, ketika pada hari itu, pada zaman itu orang-orang yang memberitakan Allah yang berbeda dengan Allah yang menjadi konsep orang Yahudi, maka kerap kali kepadanya diarahkan suatu tuduhan, hukuman rajam dengan batu sampai mati karena dianggap penghujatan kepada Allah. Tetapi Paulus mengambil risiko. Mengapa? Karena Paulus tahu the direction of life,
arah hidupnya itu kemana. Dan untuk apa dia hidup? Dia hidup bukan untuk dirinya lagi, tetapi untuk kemuliaan Allah. Sehingga Paulus mengatakan, untuk apa aku bermegah? Dia bermegah bukan karena dirinya hebat, tetapi dia bermegah karena anugerah Allah yang mengubahkan, yang membentuk dan mengarahkan kehidupannya menjadi orang yang terlibat di dalam bagian rencana Tuhan. Saudaraku, pada hari ini bagaimana kita melihat diri kita? Jika kita underestimate, kita merasa terlalu banyak cacat celah, terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak kepahitan dalam hidup di masa lalu, yang menghasilkan hari ini saya melihat diri saya tidak mampu berbuat banyak. Saudaraku, biarlah firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, bahwa kasih karunia Allah itu lebih daripada cukup. Apapun yang terjadi di masa lalu hidup kita. Bukankah Paulus pun mengalami hal-hal yang berat? Bukankah Paulus pun memiliki banyak alasan ketika melihat masa lalu? Yang dia merasa dirinya sebagai seorang yang ganas, seorang yang penuh dengan kebencian. Tetapi anugerah Tuhan mengubahkannya, menjadikan dia manusia baru. Saya yakin anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjamah, yang memberikan pembaharuan, yang membuat kita merasakan yang lama itu sudah berlalu dan yang baru itu sudah tiba. Membuat kita memiliki the new direction. Hidup bukannya untuk aku lagi, tetapi untuk memuliakan Tuhan yang ada di dalam hidup aku ini. Saudaraku, janganlah kita melihat diri kita underestimate. Mengutuki, menghakimi, mengapa aku menjadi orang yang seperti ini. Ingatlah saudara, kasih karunia Allah lebih daripada cukup untuk mengatasi apapun yang terjadi di masa lalu hidup saudara. Saya sebagai hamba Tuhan tidak lebih baik daripada saudara. Terlalu banyak sederet cacat celah di masa lalu. Terlalu banyak pemberontakan, luka hidup yang juga terjadi dalam kehidupan ini yang membuat saya tidak pernah nyaman dengan diri saya. Tetapi anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus di masa remaja saya, dan sampai hari ini saya melihat Tuhan itu baik, membentuk, menekun, bertekun, membuat saya bertekun mengikut rencananya. Karena tidak ada yang lebih baik selain mengikut apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Lalu saudaraku, bagaimana jika kita melihat dan mengukur diri kita overestimate? Saudara punya suara yang bagus. Saudara punya kapasitas berpikir di atas rata-rata. Saudara punya bagian hidup yang saudara bisa bangga dengan kehidupan itu. Bentuk kesuksesan apapun itu. Ingatlah saudara, kalau Tuhan berikan kesempatan itu, semuanya itu anugerahnya. Dan Tuhan menganugerahkan itu untuk suatu tujuan yang bukan kita sekedar menikmati akan diri kita, akan dunia ini, tetapi agar nama Tuhan itu dipermuliakan melalui apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saudara. Suara yang bagus, mari kita persembahkan untuk Tuhan. Saudara diberi kemampuan logika yang baik, jangan kita egois. Kita merendahkan orang lain, tetapi mari kita cari tahu apa maunya Tuhan memberikan sesuatu yang di atas rata-rata itu. Benarkah sekedar supaya hidup saudara lebih dihormati daripada orang lain? Saya yakin ada sesuatu yang jauh lebih indah. Ketika segala sesuatu nilai plus itu dipersembahkan. Menjadi suatu talenta yang Tuhan pakai di dalam kerajaannya ketika dinyatakan melalui gerejanya. Biarlah saudara kita ingat, semua itu anugerahnya, bukan aku, melainkan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, sehingga aku ada sebagaimana ada
pada hari ini. Saudaraku, apa yang dapat kita simpulkan dari galian firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah panggilan Tuhan itu adalah yang utama. Ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, ingatlah saudara, kalaupun Tuhan melibatkan kita dalam rencananya, kita hanya salah satu alat dari sekian banyak alat yang ada di tangannya. Kita hanya salah satu alat dari sekian banyak alat yang ada di tangannya. Satu kali saya mengendarai mobil saya, dan ada satu gangguan mesin, dan ada satu baut, yaitu baut untuk mengendorkan atau merapatkan saluran air radiator itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Sehingga air radiator itu mengucur perlahan tapi pasti membuat mesin itu overheat. Dan kalau diteruskan mesin itu akan mogok, saudara. Cuma satu baut, tetapi menjadi bagian yang sangat krusial dari sekian banyak baut-baut yang lain, dari sekian banyak main engine part yang ada dalam mesin itu. Tetapi tanpa satu baut ini, mesin ini tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Mungkin saudara ibarat hanya sebuah puzzle dari gambar yang luas dan kita hanya salah satu puzzle itu pun letaknya di pinggir. Tetapi berbahagialah, kita menjadi bagian dari rencana Tuhan itu. Ingatlah saudara, di dalam sejarah Tuhan menyatakan rencananya. Tidak semua orang yang hebat baru Tuhan pakai. Ada orang-orang yang sederhana, ada orang-orang yang hina bahkan. Yang tidak masuk hitungan, tidak masuk kriteria. Tapi hal-hal yang seperti inilah dalam anugerah Tuhan yang Tuhan pakai menjadi sesuatu yang mulia karena mengikut akan panggilannya. Yang kedua, saudara, Alkitab mengajarkan tentang fairness and responsibility. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit, sesuai proporsi apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Diberi itu dalam arti bukan hanya materi, termasuk non-materi. Tuhan menghendaki tanggung jawab kita. Saudara yang diberi banyak talenta, Tuhan menghendaki tanggung jawab yang banyak pula. Saudara yang diberi sedikit, Tuhan juga menghendaki apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, meskipun sedikit. Dan disitulah saudara kita dituntut kesetiaan, selangkah demi selangkah, untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab kita. Saudaraku, Allah tidak pernah menuntut kita melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Tapi Allah menuntut saudara dan saya untuk kita melakukan yang terbaik. Sampai kapan? Sampai kita tidak mampu lagi dalam proporsi yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Hari ini apa yang menjadi talenta saudara yang Tuhan berikan? Ingatlah saudara, Tuhan itu adil. Tapi juga menuntut kita tanggung jawab dari apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, pelayanan di dalam hidup kita yang nyata membutuhkan suatu komitmen. Pelayanan bukan sekedar aktivitas, kemudian dari aktivitas itu kita mendapatkan aplaus, dihargai orang-orang dalam komunitas kita. Tapi pelayanan yang sejati lahir dari komitmen hidup kepada Tuhan dan berbuah jelas menjadi berkat bagi sesama. Pelayanan yang disebut the real ministry itu lahir dari komitmen karena kita mengasihi dan ingin melayani Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi sesama. Untuk apa, saudara? Kita berjerih lelah. Barangkali kita melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Untuk apa kita berjerih lelah memprioritaskan hidup kita yang disebut pelayanan dan pekerjaan Tuhan? Ingatlah saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada saudara,
hidup ini bukan sekedar untuk mengumpulkan harta di dunia, yang pagi berkembang sore menjadi lisut dan layu. Tetapi hidup ini mari kita cari harta surgawi yang tak pernah lisut dan layu karena bernilai kekal itu. Saudaraku yang terkasih, sudahkah kita memiliki etos kehidupan, etos pelayanan yang baik di hadapan Allah? Sehingga suatu kali kelak ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, Tuhan menyambut dengan sukacita, marilah kepadaku. Hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaanku. Dan kiranya janganlah terjadi dalam diri kita. Kita berkata, Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah berkorban semuanya untuk Engkau. Tapi Tuhan berkata, enyahlah, aku tidak kenal siapakah Engkau. Marilah saudara kita menyadari, sepenuhnya apa yang Tuhan berikan itu semata anugerah-Nya. Nilai plus dalam hidup kita bukan untuk kesombongan. Nilai-nilai lebih yang Tuhan titipkan apapun bentuknya, Tuhan panggil saudara dan saya untuk hidup semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Ampuni jikalau kami egois, kami haus akan pujian, dan kami menuntut orang lain untuk memberikan aplaus kepada kami mengikuti kemauan kami. Tetapi biarlah hari ini sesuai dengan firman-Mu. Kami diajar bermegah, menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan, bukan diri kami. Ampuni kami jikalau kami semuanya jauh daripada itu. Mari bentuklah kami menjadi hamba yang setia, yang memberikan yang terbaik, yang bertekun dalam perkara yang kecil, karena kepadanya Engkau percayakan perkara yang lebih besar lagi. Ajar kami menikmati makna hidup, panggilan, dan menikmati sukacita dan damai sejahtera, karena kami mengikut panggilan-Mu melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.